pejuang SNBT, aku mau nempatin janji yang aku bilang di episode 11 kemarin. Aku bilang mau bahas soal bunga majemuk. Langsung aja ya. Diketahui kita menabung uang senilai A dengan sistem bunga majemuk. Setelah 6 tahun atau 6 kali berbunga, tabungannya berubah menjadi B. Nah, B ini adalah M6 karena 6 kali berbunga. Keadaan kedua, N-nya adalah 9, saldonya menjadi 3A. A ini adalah M9 atau 9 kali berbunga. Ditanya apa hubungan B dengan A. Jadi nanti jawaban kita bakal B sama dengan berapa A. Jadi di bunga majemuk itu saldo setelah berapa kali berbunga itu adalah saldo awal dikali 1 tambah P. P itu kan persentase bunganya ya, dipangkatkan dengan N. Jadi N itu berapa kali berbunga. Untuk kejadian pertama di mana N-nya sama dengan 6, berarti kan M6 adalah M awal dikali 1 tambah P pangkat 6. M6 tadi adalah B. Berarti B sama dengan A kali 1 tambah P pangkat 6. Sementara pernyataannya begini dulu. Ketika N-nya sama dengan 9, saldonya menjadi M9 sama dengan A kali 1 tambah P pangkat 9. Saldo setelah 9 kali berbunga adalah 3A. Kalau mau melihat hubungan di antara dua variabel berbeda, kita bisa bayangkan ada nggak ya variabel yang bisa dimasukkan ke operasi lainnya. Contohnya di sini kan A kali 1 tambah P pangkat 9. 1 tambah P pangkat 9 ini sebenarnya kan dia di dalamnya tuh memiliki 1 tambah P pangkat 6. Jadi boleh aja kita pecah sehingga yang pangkat 9 itu jadi pangkat 6 dikali basis yang sama tapi pangkat 3. Nah, kenapa begitu? Supaya yang ada A sampai 6 tadi boleh kita ganti pakai B. Tapi masih belum menjawab 1 tambah P pangkat 3 tadi. Untuk menjawab yang pangkat 3 ini, kita bisa pakai pernyataan kedua yang sebenarnya kita udah dapat sebelumnya, yaitu yang 3A sama dengan A kali 1 tambah P pangkat 9. Bisa kita sederhanakan dulu. Di sini kedua ruas mempunyai A, sehingga sama-sama boleh kita bagi A. Jadi tinggal 3 sama dengan 1 tambah P pangkat 9. Nah, masih belum menjawab yang pangkat 3 juga, karena di sini masih pangkat 9. Tapi 9 itu kan 3 kali 3. Jadi boleh kita bilang 1 tambah P pangkat 3 dipangkatin 3 lagi. Jadi 9 itu dapat dari pangkat 3 yang dipangkatkan 3 lagi. Kalau kita mau menghilangkan pangkat 3 yang di luar, akarin dengan 3 sehingga pangkat 3 yang di luar hilang, pangkat 3 yang di dalam masih stay. Nah, ini jadi pernyataan baru yang boleh kita masukkan ke sini. Jadi 3A itu sama dengan B dikali akar pangkat 3 dari 3. Nah, karena kita mau jawab B aja, berarti kan akar ini harus kita pindah ke sebelahnya. Sehingga B adalah 3A dibagi akar pangkat 3 dari 3. Atau supaya lebih gampang kita boleh jadikan pangkat pecahan. Di sini kan akar pangkat 3 dari 3 pangkat 1. Kalau kita jadikan pangkat pecahan, satunya itu jadi pembilang, 3-nya jadi penyebut. Supaya kita lebih gampang untuk merasionalkan. Merasionalkan itu kan artinya menghilangkan akar. Kalau kita punya 3 pangkat sepertiga, setidaknya tuh kita butuh jadiin dia 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 itu kan udah bukan akar lagi. Gimana caranya? Supaya 3 pangkat sepertiga jadi 3 pangkat 1. Dikali 3 pangkat 2 per 3 aja. Kalau kayak gini kan pangkatnya bisa ditambah nih, 1 per 3 tambah 2 per 3 sama dengan 1. Tapi kalau bawahnya dikali 3 pangkat 2 per 3, atasnya juga harus dikali 3 pangkat 2 per 3. Kalau kita lihat kan atas bawah ini pecahan sama aja ya. Kalau dia dikali dengan pecahan yang atas bawahnya sama aja dia dikali 1. Jadi kita nggak mengubah nilainya sama sekali. Hasil akhirnya jadi 3A dibagi, ini kan kalau dikali tadi jadi 3 pangkat 1. Yang atas masih ada loh ya. Jadi kita ubah ke akar lagi, karena di option akar semua tulisannya. 3 pangkat 2 per 3 artinya 3 pangkat 2 diakarkan dengan 3. Jadi yang di bawah ini taruh di luar, yang di atas taruh di dalam.
pecahan yang di depan tadi karena sama-sama ada 3, coret aja. Jadi A dikali akar pangkat 3 dari 3 pangkat 2. Atau kalau mau lebih rapi lagi, A dikali akar pangkat 3 dari 9. Semoga membantu.